Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang, atau dengan kata lain yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul duit. Alasan saya mengambil ceramah ini karena kita sebagai umat muslim di zaman sekarang ini pasti butuh yang namanya duit. Mau makan butuh duit, mau minum butuh duit, bahkan mau masuk surga butuh yang namanya duit. Akan tetapi duit yang saya maksud di sini bukanlah uang, akan tetapi duit yang saya maksud di sini ialah kunci agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duit ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah doa. Doa ini merupakan tanda bahwa kita masih memang merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang paling sombong di muka bumi ini adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena dia anggap dirinya bisa menyelesaikan semua masalahnya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan setiap permohonanmu. Artinya apa? Semakin sering kita berdoa kepadanya, semakin semangat kita berdoa kepadanya, maka Allah semakin cinta kepada kita, Allah semakin sayang kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita malas berdoa kepadanya, kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa kata Nabi? Malam yada'ullah ta'ala yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua adalah usaha. Jadi ketika kita sudah berdoa dengan baik, maka kita juga butuh yang namanya usaha yang baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika bukan dia sendiri yang mengubah keadaannya. Artinya apa? Banyak orang yang setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurgamu dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Akan tetapi dia hanya berdoa saja, dia tidak berusaha, maka apa yang ia doakan itu akan sia-sia. Karena kenapa? Karena tidak ada usahanya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat ialah tawakal. Jadi ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah ikhlas, maka yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu dengan menyerahkan segala usaha kita kepada Allah, maka Allah akan cabut rasa kesombongan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Setelah engkau berusaha semaksimal mungkin, maka bertakwalah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita menjaga 4 hal ini, yaitu duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal, agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al jannata fi syafa'atil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.